Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Rons Channel. Ini cerita bukan sembarang cerita, ini cerita realita dan fakta. Syukur alhamdulillah gue panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini gue bisa berkunjung ke daerah salah satu seniman di daerah Jakarta Pusat apa Jakarta Barat, Bang? Timur. Jakarta Timur. Siapa sih sosok samping gue ini? Langsung aja kita perkenalan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Bang? Nama saya Bang Pendi. Bang Pendi. Kesibukannya apa, Bang? Nah, saya sebagai seniman ondel-ondel. Iya, Bang, saya pengen nanya. Itu ondel-ondel itu dibuat apa berdiri itu pada tanggal berapa sih, Bang? Ini asal mula ya. Asal mula ada ondel-ondel itu. Ya, berarti masuknya dengan sejarah gitu. Iya benar, Bang. Kalau sejarahnya ondel-ondel itu untuk tahun dan kapan adanya saya juga belum begitu tahu jelasnya ya. Yeah. Tapi menurut cerita orang tua, ondel-ondel itu disebut barongan dulunya. Barongan. Iya, barongan itu boneka raksasa. Itu pada tahun berapa, Bang? Kira-kira tahunnya juga kalau dari orang tua saya mimpin dari tahun 78, kalau kakek saya itu dari mungkin sekitar tahun 60-an. Iya. Kalau boleh tahu itu ondel-ondel itu dibuat oleh apa sih, Bang? Kayak kaosnya apa gimana itu terdiri apa sih, Bang? Kalau ondel-ondel itu ciri khas pakaian ya. Itu kalau laki-laki biasanya dia berwarna-warna gelap seperti hitam-hitam. Ya modelnya seperti jawara-jawara tempo dulu. Iya, terus apa kalau perempuan biasanya dia bercorak-corak berbunga gitu atasannya. Dan perempuan itu ya polos. Biasa dia biasanya kalau perempuan menggunakan selendang. Emang itu kalau ondel-ondel itu emang ada berapa macam sih, Bang, kalau gitu? Ya ondel-ondel tuh jenisnya ya ada dua macam. Ada ondel-ondel laki dan ada ondel-ondel perempuan. Itu kalau ondel-ondel perempuan itu kayak semacam apa, Bang? Apa hampir sama apa beda, Bang? Ondel-ondel perempuan itu biasanya dia kalau ondel-ondel perempuan berwajah putih. Dia berpakaian bunga-bunga. Iya. Dan menggunakan selendang dan toka-toka. Berarti motifnya hampir sama kayak laki-laki apa beda, Bang, motifnya? Motifnya ya beda sih antara laki dan perempuan. Kalau perempuan itu bertopeng merah gitu, menggunakan topeng berwarna merah dan dia berpakaian serba hitam seperti jawara. Itu kalau sebelum mau pentas itu apakah ada kayak macam sesajen apa gimana, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Ya kalau dulu kan masih zamannya kepercayaan ya, ondel-ondel. Itu masih menggunakan sesajen seperti itu. Itu biar supaya kenapa sih, Bang, kalau boleh tahu? Ya kalau menurut cerita orang dulu ya biasanya sedekah leluhur lah, kalau kata orang-orang dulu gitu. Iya. Agar kita dalam pementasan itu berjalan lancar. Oh, biar supaya kagak ada kendala-kendala kayak hal-hal apa gitu ya, Bang? Iya. Itu tiap pentas itu tiap bulan sekali apa tiap ada event aja, Bang? Ya setiap ada event aja kayaknya sih. Event? Iya. Event kayak misalnya apa gitu, Bang? Ya ondel-ondel biasa digunakan kalau dulu digunakan sebagai arak-arak pengantin sunat dan acara Agustusan. Selain itu ada kayak semacam event apa lagi, Bang? Ya kalau sekarang kan zamannya era globalisasi, ondel-ondel itu sebagai dunia entertainment. Iya. Jadi event-eventnya sudah merangkap seperti acara-acara kantor. Iya, Terus acara nyambut tamu negara. Terus buat event-event besar kenegaraan gitu. Ini, Bang, saya mau nanya, pendapat Abang masalah kayak ondel-ondel turun di jalan atau ngamen itu gimana, Bang, pendapatnya? Ya menurut saya kalau ondel-ondel turun di jalan ya saya merasa miris dan kecewa. Karena kalau seandainya dia turun ke jalan itu bukan pada tempatnya. Itu tempatnya gimana sih, Bang, biar kagak ada kayak ngamen di jalan lagi itu gimana sih biar supaya menghilangkan gitu, Bang? Ya sebenarnya kalau emang supaya ondel-ondel itu nggak turun ke jalan, pemerintah itu memberikan ruang atau wadah untuk mereka itu berkreasi atau mengekspresikan keinginan dia lah. Buat kata dikasih wadah atau tempat di ruang publik. Ya biasanya dikasih ruang-ruang pementasan aja, harusnya seperti itu.
Itu kalau kan tadi kan abang kan bis main ondel-ondel ya. Itu Iya. alat-alat ondel-ondel itu apa aja sih bang? Kayak contoh musiknya gitu, alat musiknya gitu. Kalau alat musik ondel-ondel dulu dia menggunakan trompet. Trompet dulu itu. Iya, tempo dulu itu menggunakan trompet. Trompetnya kayak bentuk apaan? Trompet kayu, Ya terus? seperti trompet pencak silat. Iya. Nah, kalau sekarang biasanya ondel-ondel itu menggunakan tehian. Tehian itu kayak semacam Yang apa sih? alat Bang? musik gesek. Selain tehian itu apa lagi bang? Selain tehian ya biasanya ondel-ondel satu set alat gong, Heeh. yaitu keneng, Heeh. kempur, Mhm. sama gong. Itu tiap alat-alat itu emang suara beda-beda apa gimana bang? Nah, nadanya dia ya seperti do re mi gitu. Maksud sih Beda-beda. kayak semacam gong itu suaranya gimana, Iya. itunya gimana itu. Iya. Ada pesan-pesan nggak bang buat seniman atau para leluhur ondel-ondel apa bang? Silakan bang. Ya, pesan saya sih untuk para seniman, kalau bisa ya kita jangan sampai pada turun ke jalan, karena ondel-ondel itu merupakan ikon DKI Jakarta, Iya. merupakan marwahnya budaya Betawi lah, maskot budaya lah ibarat kata. Kalau bisa itu ondel-ondel kita pentaskan sesuai dengan aturannya gitu. Aturannya. Biar supaya melestarikan ondel-ondel itu gimana sih bang? Menurut abang? Biar supaya Ya. ondel-ondel itu biar melesat gitu. Ya kalau ondel-ondel itu untuk kemajuannya ya kita harus berpenampilan rapi, ibaratnya cara berpakaian pemusik, Iya. pakaian ondel-ondel itu juga kita udah banyak memperbarui Maksud sih? agar lebih menarik gitu, Iya. agar ya ibaratnya orang yang ingin menggunakan jasa kita itu ya kan karena ondel-ondel sebagai jasa hiburan lah. Benar. Jadi Bang. itu merasa tertarik dan ibaratnya enggak tampilannya ondel-ondel yang serem, ondel-ondel yang seperti apa, tapi menunjukkan ondel-ondel yang sekarang yang bisa dinikmati dari kalangan anak-anak kecil Iya. hingga dewasa. Itu tiap ondel-ondel itu emang mau masuk ke ondel-ondel itu emang ada kayak macam postur tubuhnya apa gimana bang? Ya biar supaya ondel-ondel itu gerak gitu bang. Ya kan kalau ondel-ondel itu ada yang statis, ada dinamis. Itu kayak contohnya kayak mana? Kalau statis itu biasanya ondel-ondel digunakan buat event-event itu display doang. Itu statis, Statis. statis. Kalau dinamis Kalau dinamis itu biasanya dimainkan seperti yang tadi pada video tadi gitu. itu orangnya umuran berapa bang kalau boleh tahu? Ya sekarang kan ondel-ondel banyak bentuknya ya, Iya, dari iya. ukuran semeter sampai yang ukuran standar kita pakai 2 meter. Emang semeter kayak gimana tuh bang? Kalau semeter itu ya dia berbentuk seperti tinggi seperti anak-anak. Sih Iya, kadang-kadang anak-anak usia 3 atau 4 tahun bisa. Itu bisa diperagakan itu. Bisa di dalam ondel-ondel menggunakan. Itu tiap mau meragakan itu emang ada kayak semacam khusus pergerakannya apa gimana bang? Apa beda Ya, sendiri? Kalau ondel-ondel itu yang dibutuhkan ya itu apa? Keseimbangan aja. Keseimbangan. Iya, karena kan ondel-ondel itu menggunakan pundak ya. Ya agar supaya kita seimbang kan kita harus melatih keseimbangan juga di Biar dalam. supaya kagak kaku gimana Iya. gitu. Apakah ada pembelajaran dulu sebelum mau pentas atau gimana? Ya biasanya kalau anak-anak baru ya belajar juga sih. Belajar juga. Belajar jalan dulu. Dia pertama yang penting bisa menggunakannya itu jalan dulu. Jalan dulu biar supaya seimbang apa gimana? Seimbang. gitu. Baru nanti kalau setelah itu dia baru bisa bergerak-gerak. Ya udah begitu perbincangan kita dengan narasumber kita, dan jangan lupa di like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.